Perkenalkan, saya Lawrence dari 12 IPA 2. Di video kali ini, saya akan melakukan praktikum untuk menguji proses osmosis pada kentang. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita lihat praktikumnya. Pada dasarnya, sel membutuhkan nutrien yang berasal dari cairan ekstraseluler untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sel juga perlu mengeluarkan zat sisa ke cairan ekstraseluler. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem transport untuk membantu pergerakan zat-zat tersebut baik masuk maupun keluar sel. Walaupun membran plasma bisa dilalui oleh berbagai jenis zat, akan tetapi ada zat-zat yang berukuran cukup besar yang sulit ataupun lambat melalui membran plasma, sehingga dibutuhkan sistem transport membran tersendiri agar zat-zat tersebut dapat berlalu lintas dengan baik. Jenis transport membran ada dua, yaitu transport membran pasif dan transport membran aktif. Transport membran pasif adalah transport membran yang tidak membutuhkan energi karena zat-zat tersebut hanya mengalir mengikuti gradien konsentrasi. Sedangkan transport aktif adalah transport yang membutuhkan energi akibat memindahkan zat-zat tersebut berlawanan arah dengan gradien konsentrasi. Osmosis adalah salah satu jenis dari transport pasif. Osmosis adalah pergerakan zat pelarut dari daerah dengan konsentrasi rendah menuju daerah dengan konsentrasi tinggi. Osmosis akan menyebabkan berbagai jenis keadaan, baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Pada sel hewan akan terjadi 3 jenis keadaan. Apabila sel hewan berada pada lingkungan yang hipotonis, air akan mengalir dari lingkungan ke dalam sel, menyebabkan sel akan menerima air yang begitu banyak sehingga sel akan mengalami lisis. Di lingkungan isotonis, sel tidak akan mengalami pertukaran air yang signifikan karena lingkungan dan sel memiliki konsentrasi yang sama. Sehingga pergerakan air dari lingkungan ke dalam sitosol sel atau sebaliknya adalah 0. Sedangkan bila sel hewan berada pada lingkungan yang hipertonis, sel hewan akan mengeluarkan air yang berada dari sitosol menuju lingkungannya, sehingga mengalami krenasi. Untuk tumbuhan, sel tumbuhan baik adanya ketika berada pada lingkungan yang hipotonis. Ketika sel tumbuhan berada pada lingkungan yang hipotonis, sel air akan mengalir dari lingkungan menuju sitosol. Sitosol akan menjadi hipotonis terhadap vakuola. Vakuola akhirnya akan menerima air yang begitu banyak, sehingga vakuola akan mengembang terus-menerus menjadi sangat besar dan menyebabkan tekanan kepada sitosol yang kemudian tekanan tersebut akan disalurkan kepada membran plasma dan sampai ke dinding sel. Gaya tegang atau tekanan tersebut disebut gaya Turgor. Dan kondisi yang terjadi ketika gaya Turgor atau tekanan dari vakuola tersebut berada pada sel tumbuhan disebut turgid. Hal inilah yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di mana tanaman mengalami keadaan yang subur dan kokoh. Ketika sel tumbuhan berada lingkungan di isotonis, sel tumbuhan akan terlihat sedikit lemah ataupun tidak kokoh. Akan tetapi, ini bukan kondisi yang buruk karena sel tidak akan kehilangan banyak air. Ketika sel berada pada lingkungan yang hipertonis, sel tumbuhan akan mengeluarkan air dari sitosolnya menuju lingkungan, dan ini akan menyebabkan plasmolisis. Plasmolisis inilah yang apabila terjadi pada seluruh sel tumbuhan, menyebabkan kekeringan dan layu.
Setelah memahami definisi dan prinsip dasar dari osmosis, mari kita langsung saja memulai praktikum kita. Pertama-tama kita akan memotong kentangnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengukur air untuk tiap-tiap gelasnya. Setiap gelas kita isi dengan 100 gram air. Isi dengan 100 gram air di 3 gelas. Kemudian siapkan larutannya. Yang pertama larutannya, untuk larutan pertama ini air saja tanpa menggunakan garam. Kemudian larutan kedua akan menggunakan 10 gram garam. Lalu larutan kedua akan menggunakan 20 gram garam. Nah, kita ukur. Alasan kita membuat larutan garam adalah karena kita ingin mengetahui kondisi kentang pada larutan yang bersifat hipertonis. Larutan yang kedua tadi adalah 10 gram garam. Dan larutan kedua 20 gram. Kemudian kita masukkan kentang yang sudah kita ukur tadi ke dalam 3 gelas. Kemudian kita akan menunggu selama 15-20 menit untuk melihat kerja osmosisnya. Setelah menunggu 20 menit, kita angkat dan kita lihat apa yang terjadi pada tiap-tiap potongan kentang. Mulai dari perubahan berat hingga perubahan sifat bentuknya. Ya, ini yang pertama dari kentang yang pertama. Kita keringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, kita ukur. Lihat ada perubahan sebanyak 1 gram ya. Kemudian kita coba, tidak bisa dibengkokkan. Lalu kita ambil dari gelas kedua yang berisi 10 gram garam.
Kita keringkan. Kita timbang. Beratnya berkurang ya. Dari 5 gram menjadi 4 gram. Kemudian yang ketiga, kita ambil keringkan. Sama ya, menjadi 4 gram. Dengan sifat yang 20 gram, sangat mudah dibengkokkan. Begitu juga yang 10 gram, mudah dibengkokkan. Memang tidak selentur yang 20 gram. Tetapi pada yang normal, kontrol 0 gram, sangat sulit. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari praktikum osmosis pada kentang kali ini ialah bahwa osmosis merupakan pergerakan zat pelarut dari daerah dengan konsentrasi rendah atau hipotonis menuju daerah dengan konsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi-permeabel atau membran sel. Hal ini sejalan dengan hasil praktikum kita, di mana kentang yang ditaruh di daerah hipotonis akan menjadi tegang akibat mengalami gaya turgor dan menjadi turgid atau tegang, disebabkan oleh air yang masuk ke dalam sel dan menyebabkan adanya gaya turgor tadi. Sedangkan apabila kita memasukkan kentang pada lingkungan yang hipertonis, maka akan mengalami plasmolisis disebabkan karena air dari dalam sel kentang akan keluar menuju lingkungan yang hipertonis. Hal ini pula sejalan dengan prinsip kehidupan sehari-hari, di mana apabila kita menanam tanaman, sebaiknya kita harus menyiramnya setiap hari. Mengapa? Karena apabila kita menyiramnya setiap hari, lingkungan pada tumbuhan, terutama sel akar, akan menjadi hipotonis, sehingga air masuk ke dalam sel akar, dan air akan ditransport ke seluruh jaringan tubuh tumbuhan. Sehingga tumbuhan akan mengalami gaya turgor dan menjadi turgid. Sekian video praktikum osmosis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini.